orang yang menolak Yesus Bapa itu tendensius. Mengapa? Karena mereka mau dikekang dengan doktrin pengajaran-pengajaran bodoh. Mungkin maksudnya itu katanya itu tidak terlalu ekstrim begitu, Gurunda gitu. Tidak ada. Justru Rasul Yesus berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak, bertobatlah." Apakah Tuhan Yesus pernah mengucapkan dengan kalimat memanjakan ketika Petrus ingin menggagalkan? Ya, iblis memakai Petrus ingin menggagalkan penyaliban. Apa jawab Tuhan Yesus? Matius 16 ayat 21 sampai 23. Apa jawab Tuhan Yesus kepada Petrus? Nyala engkau iblis. Nyala kau iblis. Iya. Iya, jadi jangan pernah kompromi. Karena kita mau cari aman lalu kita kompromi dengan pengajaran yang mengeliminasi ayat Alkitab, itu kita sedang diperalat oleh setan. Bodoh Kristen seperti itu. Iya. Oke. Silakan Bang Halo yang baru masuk, ada yang bisa disampaikan dan ditanyakan, silakan. Ya. Silakan Bang. Bang Halo. Pak Halo, silakan. Ya, nggak ada suara ya. Atau itu saya kata takwo, mulut dijaga bro. Sorry, mulut saya bukan untuk memanjakan hati Anda. Mulut saya di sini untuk menyatakan firman Tuhan, memuliakan Tuhan. You jangan minta mulut saya untuk memanjakan hatimu dengan ajaran-ajaran sempalan seperti itu. Saya tak mau kompromi dengan hal itu. Amin. Silakan Bang Halo, silakan. Iya, saya masih belum paham apa yang disampaikan Bang Malikil. Itu seperti apa sih Bang Malikil konsepnya? Mohon dijelaskan. Saya bukan konsep, karena Tuhan saya real. Jadi saya percaya Kristus Yesus itu satu-satunya penguasaku, satu-satunya juru selamatku, satu-satunya Tuhanku, satu-satunya Allahku. Titik. Iya Pak, memang satu. Soalnya dinyatakan juga dari tadi kita bahas dari awal kan kita hanya berdua nih yang murah hati. Bahwa di Yesaya 8 di Yesaya 9 itu jauh-jauhnya sudah dinubuatkan. Ya kan? Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Oke, kan kita tadi kan sudah nyata. Itu bacanya begini. Bacanya begini. Namanya akan disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal yang ditolak, Tritunggal, Raja damai. Itu bacanya begitu. Bapa yang kekal ditolak ya. Malikil, jadi kita diskusi ya. Halo. Iya, silakan Bang. Silakan. Tapi saya 5 menit lagi ya bro, saya izin soalnya mau keluar sebentar. Oke. Berarti saat Yesus disalib itu, yang disalib itu Bapa atau Allah itu sendiri atau gimana? Oke, good, bagus. Jadi yang disalib Bapa, yang disalib Allah, yang disalib itu Tuhan, yang disalib penguasa, yang disalib itu Roh Kudus. Selesai. Yang mati nggak bisa begitu Pak. Orang akan bertanya, lalu nggak bisa begitu Pak Malikil. Yang disalib itu tubuh. Enggak, saya mau lanjutin dulu pertanyaannya. Pada saat Yesus mati 3 hari, pada saat Yesus mati 3 hari itu, apakah Allah juga mati 3 hari? Iya, tubuhnya mati 3 hari, 3 malam. Jadi Allah, ya tubuh Allah, ya tubuh Bapa, tubuh Tuhan, ya tubuh Roh Kudus, ya itu mati 3 hari 3 malam tubuhnya, rohnya nggak mati. Tahunya dari Tubuhnya mana Bang rohnya nggak mati? Karena secara fisik kan ketahuan mati itu. Karena tadi kan Bang Malikil bilang kalau tubuhnya Yesus itu Allah itu definisi mati ketika roh meninggalkan raga, itu definisi mati.
Jadi ya mati raganya, tubuhnya. Contoh ya, kita ambil contoh Pak Presiden Soeharto. Pak Presiden sudah mati, Presiden sudah mati, iya Soeharto. Presiden Soeharto sudah mati, sudah. Bapak Pembangunan sudah mati, iya. Presiden Soeharto sudah mati, iya. Begitu. Jadi gelarnya. Gimana? Gimana kalau pertanyaannya begini, Bang Malikil? Kok hebat banget ya manusia itu bisa menyalibkan Allah? Karena dia merendahkan diri. Karena dia mengosongkan diri. Tanpa dia merendahkan diri, tanpa dia mengosongkan diri. Contoh ya, saya kasih contoh tabut perjanjian. Itu melambangkan kemuliaan Tuhan. Apakah orang yang tidak dikehendaki Tuhan bisa menyentuh tabut perjanjian? Tidak. Usa di dalam Samuel, orang yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, yaitu Usa, menyentuh tabut perjanjian, mati seketika itu. Jadi kalau Kristus tidak merendahkan diri, tubuhnya itu tidak mengosongkan diri, mustahil dia bisa dipegang, mustahil dia bisa ditampar, mustahil dia bisa dipukul, bahkan mustahil dia bisa ditombak. Kenapa dia seperti itu? Karena dia merendahkan diri. Jadi bersyukurlah hai manusia, kepada Tuhanmu yang sudah merendahkan diri, mengosongkan diri supaya you selamat. Jangan jadi maling kundang lah. Terlalu bodoh kekristenan kalau menolak Kristus itu, maling kundang itu. Satu lagi Bang Malikil, saya lanjutin pertanyaannya. Itu kan Yesus kan dia memberi pengajaran itu kan umur 30 tahun lah ya. Memang saat lahirnya kan diberitakan ya kan. Jadi saat Yesus itu masih kecil sampai 30 tahun, apakah menurut Bang Malikil Yesus itu Allah itu sendiri? Yesus itu tidak pernah pensiun jadi Allah. Yesus itu tidak pernah pensiun jadi Bapa. Ya, Yesus itu tidak pernah pensiun jadi Allah, tidak pernah pensiun jadi Bapa, tidak pernah pensiun jadi Tuhan, tidak pernah. Jadi dalam keberadaannya datang dalam inkarnasi dalam rupa manusia, dia Tuhan, dia Allah, dia Bapa. Tidak pernah Tuhan itu pensiun. Jadi jangan pernah mengajarkan teologi Tuhan pensiun, Allah pensiun, Bapa pensiun. Itu teologi kurang ajar. Itu teologi bodoh itu. Oke, satu lagi terakhir Bang Malikil, terakhir supaya kita karena saya dalam apa namanya ya, saya pengen tahu aja tadi yang Bang Malikil yakin ini seperti apa. Nah, selama Yesus ada di dunia sejak dia lahir, apakah di atas itu nggak ada Allah? Di surga itu enggak? Itu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kawan-kawan Muslim, ya. Tetapi juga ditanyakan oleh kawan-kawan kita Kristen. Kenapa? Karena kawan-kawan kita Kristen itu rata-rata sudah menganut doktrin Bapak bukan anak, makanya kekristenan yang menganut doktrin tersebut itu menjadi bodoh. Jadi berbicara tentang Tuhan, saya sudah jelaskan tadi, bukan seperti teologi bakpao. Ibaratnya 10 bakpao diambil 5 sisa 5. Tidak. Jadi berbicara tentang Tuhan, ibaratnya kita meniupkan udara ke dalam suatu wadah, balon. Apakah udara di luar berkurang? Tidak. Jadi ada udara yang kita salurkan ke dalam balon, udara di luar tidak berkurang. Begitu juga ketika roh itu inkarnasi dalam rupa manusia, apakah roh itu berkurang? Tidak. Roh itu tetap memenuhi alam semesta. Jadi Kristus Yesus adalah roh itu. Kristus Yesus adalah roh itu yang inkarne. Di mana ayatnya inkarne? Di dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Itu inkarne bahasa Latin. Inkarnasi. 1 Timotius 3 ayat 16. Dia yang telah menyatakan diri, inkarne. Siapa dia itu? Dia adalah roh itu yang tidak kelihatan. Dia adalah non materi yang menjadi kelihatan, yang menjadi materi. Oke, lanjut Bang Malikil, nanti kami tunggu lagi kok Bang. Silakan. Silakan. Maksudnya silakan turun sebentar, nanti datang lagi untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan saudara kita yang telah bergabung di room ini. Oh ya, monggo silakan. Maksud saya, Bang Malikil tadi mau pamit pergi sebentar, nanti lagi Bang Malikil datang untuk menjawab pertanyaan saudara kita nanti di room ini gitu. Kan ya, kata Bang. Saya kalau mau pamit bro agak lama, mungkin 1 jam lagi. Oke, nggak apa-apa. Mau keluar. Kita tetap tunggu, aman. Oh siap, oke.
Thank you. Buat kawan-kawan semua ya, jangan pernah merendahkan Tuhanmu. Ya, jangan pernah merendahkan Dia yang sudah merendahkan diri. Jadi konsep pemahaman tentang Tuhan merendahkan diri harus merujuk kepada Alkitab. Jangan you membangun konsep Tuhan merendahkan diri dengan otakmu. Jangan. You akan menjadi bodoh jika you membangun Tuhan merendahkan diri dengan akalmu, dengan logikamu. Jangan. Tapi you baca Alkitab, karena di sana petunjuknya. Tuhan menyatakan dirinya seperti apa, Dia merendahkan diri, seperti apa mengosongkan diri. Di sana Dia kasih petunjuk. Kalau you mau bertanya apakah Bapak itu pernah ada nubuatannya ditikam? Ada. Ayat Alkitab ada. Bapak itu ditikam, Bapak itu dipukul, ada nubuatannya banyak. Jadi kekristenan yang tidak mengenal penciptanya, yaitu Bapa Yesus Kristus, itu adalah Kristen bodoh. Mengapa Kristen bodoh? Karena orang yang menolak Yesus Bapa itu dibuang ke neraka. Tidak ada orang bodoh itu pergi ke surga. Orang bodoh itu neraka tempatnya. Begitu aja kawan-kawan. Terima kasih Bang Malik. Oke, makasih. Ya, thank you semua ya. Oke.